Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam serial video training simulasi energi. Kali ini kita akan membahas tentang output. Jadi berhenti dulu dengan inputnya dan dalam sesi kali ini dan juga mungkin dalam sesi berikutnya kita akan membahas tentang output dan bagaimana melakukan data analisis dengan menggunakan spreadsheet. Jadi kita akan melihat bagaimana cara menambah output, ya. Baik itu hari, ya, day type, data iklim, outside temperature, solar radiation, interior surface temperature, dan mean radiant temperature. Kemudian kita akan menggunakan spreadsheet untuk melakukan pivot table, ya, menghitung pivot table dan melihat kenyamanan thermal dari aspek mean radiant temperature. Oke, baik, itu yang akan kita lakukan dan kita masih akan menggunakan case 9, ya, case 9. Jadi tadi sudah saya tambahkan dari sesi sebelumnya, yaitu case 9 itu saya tambahkan mendefinisikan sifat thermal kaca dengan simplified method, ya. Nah, di sini kita tambahkan yang keempat adalah menambah output, ya. Nah, kita lihat outputnya. Kalau kita cari output variabel, maka kita lihat output variabel yang sudah dikomentari dan juga yang baru kita definisikan. Ini ternyata sudah cukup banyak, ya, yang kita definisikan. Dari yang diminta tadi, ini ada D-type. D-type yang belum, ya. Jadi kita buka case 9 RDD. Case 9 RDD. Dan kita cari Ctrl F, D type atau type, ya, D type, ya. Site D type index hourly, ini kita copy ke case 9. Kemudian outdoor data iklim, outdoor temperature sudah, solar radiation sudah, tinggal interior surface temperature, ya. Kita balik lagi ke RDD. Surface, ya. Kita lihat surface window, surface inside, ya. Surface inside face, surface inside face, conduction, surface nggak ada lagi, ya. Bentar. Surface inside face, temperature nggak ada. Kita lihat surface outside face, bukan. Surface inside face ini masih itu. Nah, ini surface inside face temperature. Nah, ini yang kita mau. Jadi dalam setiap permukaan berapa suhu di bagian dalamnya di permukaan itu, ya. Dan ini mohon nanti berhati-hati, ya, kalau zonanya sudah banyak, permukaannya udah banyak, hati-hati dengan itu, ya. Nah, karena nanti output filenya menjadi tambah besar, ya. Dan yang terakhir adalah mean radiant temperature. Kita cari mean radiant temperature. Kita cari radian, ya. Nah, ini zone mean radiant temperature hourly. Oke, itu kita save dan langsung kita simulasikan. Kita punya 3 zona dan ada 3 jendela dan ada banyak permukaan. Kita lihat zero severe error, bagus. Kita ke foldernya dan kita lihat case filenya masih belum besar, ya, cuman 5 mega, ya, 6 mega. Tidak besar-besar amat.
Tapi kita lihat, jadi sekarang jumlah kolomnya jadi banyak, ya, banyak. Ini kita wrap text, dan ini kita freeze paint, ya. Nah, kita sekarang misalnya kita ingin melihat environment site day index type, ya, day type index. Day type index kita bisa searching dulu ke sini, day type, ya, kita lihat day type. Nah, day type itu bukan yang ini. Oh, day type. Mana ya? Day type index. Bentar, kita cari ya, day type index. Nah, day type index itu kita dapat yang di mana lagi? Nah, ini ya. Day type index itu ada 12 ternyata day type indexnya. Ya, jadi 1 itu hari Minggu, jadi 1 mulai dari Minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yang ke-8 adalah holiday. 9 adalah Summer Design Day, 10 Winter Design Day, Custom Day 1, Custom Day 2. Jadi ada 2 Custom Day. Yang kita bisa pakai adalah, yang kita biasanya pakai adalah 1 sampai 7 ya. Jadi 1 itu adalah Minggu. Ini jangan kita lupa nanti ya. Jadi 1, 2, 3 Minggu, Senin, Selasa. Ini di sini day type-nya yang pertama adalah Selasa. Jadi 1 Januari itu di situ adalah hari Selasa. Ya. Dan kemudian kita bisa melihat di situ ada jamnya ya, ada jamnya. Oke. Dan kalau kita geser ke kanan kita bisa melihat jendela ya, suhu jendela. Nih. Ada Z2 jendela barat, Z2 jendela timur. Ya. Z2 jendela barat, Z2 jendela timur. In fact, yang lain-lainnya kita matikan aja deh ya. Kita simulasikan lagi, kita running supaya tidak terlalu rame ininya ya. Kita minta surface inside face temperature-nya itu hanya buat beberapa permukaan saja, yaitu Z1 jendela timur, jendela barat ya. Kemudian Z2 jendela barat dan Z3 juga ya, Z3 jendela barat. Ada apa enggak? Nanti kita lihat ya. Oke, kita coba simulasikan lagi. Sorry, ini masih salah, ada yang salah. Jadi ini bisa kita delete ya, yang ini kelebihan. Ya, jadi untuk surface inside face temperature kita hanya minta untuk jendela kaca saja, supaya file Excel-nya, file spreadsheet-nya jadi lebih kecil. Ya. Zero severe error, oke. Maka kita bisa buka lagi. Ini sudah berkurang jadi 2,8 mega ya, dari hampir 5 mega tadi, atau hampir 6 mega ya. Ini kita lebarkan dan kemudian kita wrap text dan kita freeze paint. Nah, situ ya. Jadi sekarang kita bisa membuat analisis, misalnya
Bentar ya, no, saya coba save dulu ini sebagai Excel supaya nanti bisa kita save, kita lihat lagi ya. Nah, dari sini misalnya kita bisa menambah kolom ya. Kalau kita tambah kolom misalnya, karena kita sudah punya dtype ya, dtype, sehingga kita bisa melakukan filtering. Kita tidak mau weekend misalnya, jadi 1 dan 7 kita matikan ya, 1 dan 7 kita matikan, bisa seperti itu ya. Atau kita memilih jam kerja ya, jam kerja antara jam 10 jam 8 sampai jam 5 sore, bisa seperti itu ya. Sehingga kita bisa melakukan pivot table ya, pivot table. Tapi sebelumnya kita buat data tambahan ya. Saya buat di bagian belakang saja ya. Jadi ini misalnya jam ya, jam saya buatkan dari ini, middle ya, mid, teksnya adalah itu, dan ya saya ingin mengambil teksnya, mid itu mengambil string yang ada di tengah-tengah, itu dari kiri saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, mulai dari 6 karakter ke-6, dan saya cuma mau 2 ya. Ini 1, mungkin 7, 5 ya, 01 ya, tuh. Dan ini bisa kita copy sampai ke bawah ya. Dia ada ini malah ini malah tanggal ini ya, ini malah tanggal ya, bukan jam ya. Jadi bukan 5 melainkan mungkin 7. Coba kita lihat 7. Bukan 7. 8, 9 ya. Nah, 9. Ini baru kita dapatkan jamnya ya. Dari 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 24 ya. Sampai 24. Jadi kita sudah punya jam. Dan ini kita bisa melihat di sini ada zone 1 air temperature, ada zone 1 mean radiant temperature. Zone 1 mean radiant temperature. Ya, kita lihat nanti korelasinya seperti apa ya. Dan kita bisa membuatnya dalam bentuk pivot table. Ini silakan bermain-main ya. Saya membuat misalnya pivot table untuk insert ya, pivot table. Jadi ini sudah langsung new worksheet ya. Ini memilih dia sudah langsung ini memilih seluruh data yang ada. Dan saya buka new worksheet ya. Saya coba pertama jam sebagai baris ya. Dan kemudian sebagai value sebagai kolomnya saya ambil zone 1 mean air temperature. Bukan itu. Ini saya pindahkan ke bawah. Nah, ya. Zone 1 air temperature, tapi saya tidak mau sum di situ. Saya
ingin tahu maksimumnya berapa. Ya. Jadi zone 1 itu luar biasa panasnya. Karena jam 1 malam suhunya bisa mencapai 35. Ini agak aneh ini, mungkin kita harus melakukan troubleshooting ya. Tapi kalau kita mencari misalnya rata-ratanya, average-nya, nah, maka kita lihat bahwa average-nya jam 1 malam aja masih 30 derajat. Jadi yang paling rendah ada di 29 derajat. Ini dengan begini saja kita sudah bisa mendapatkan insight yang luar biasa ya. Average atau bisa kita lihat minimumnya berapa sih suhunya. Oh, minimumnya lumayan. Ya, 25 derajat. Pada jam 1 ini sepanjang tahun ya, data sepanjang tahun dari jam 1 malam sampai jam 24 malam. Ya, sepanjang tahun. Jadi ada suhu-suhu di mana jam 1 malam pun bisa panas. Nah, ini kita melihatnya dengan melakukan analisis yang seperti ini. Ya, dengan analisis yang seperti ini. Ini yang kita perlu mulai buat ya. Dan kemudian kita bisa melihat misalnya kita bisa tambah sebelum kita ke sini lagi ya. Ini kita tutup lagi, kita delete dulu ya, kita delete dulu ya. Dan kita bisa menambah lagi di sini misalnya bulan. Ya. Bulan itu adalah di awal ya. Left misalnya. Ya, left itu mengambil string atau mengambil teks dari kiri. Ya, kita ambil dari kiri 2 karakter saja. Oke, 3 jangan-jangan ya. Nah, 01 ya. Itu nama bulannya ya. Dan ini kita bisa buatkan ya bulan-bulan seperti itu. Dan kita bisa buatkan tanggal ya, hari-hari ya, tanggal dan bulan. Jadi tapi nanti sajalah, silakan dibuat kalau hari di sini tanggal dan bulannya langsung digabung ya, jadi satu. Tapi ini saya pikir udah cukup untuk menunjukkan apa namanya cara kita melakukan analisis ya. Coba kita lihat jam dan bulan ya. Itu. Sorry, kebalik. Jamnya di bawah ya, bulan. Nah, baru kita memasukkan zone air temperature. Situ, dan itu adalah maksimum. Jadi kita bisa lihat untuk setiap bulannya ya, maksimum temperature-nya berapa sih? Ya, di zona 1 ya. Dan ini kita bisa melakukan analisis. Nanti ini juga merupakan tugas ya dari training ini. Kita bisa melakukan analisis bagaimana caranya untuk menurunkan suhu maksimum itu dengan mengganti material properties. Ya, baik. Untuk demo saya pikir sudah cukup. Saya menjelaskan bagaimana menambahkan parameter ya, daytype dan lain-lain ya, dan juga melakukan analisis sederhana dengan menggunakan spreadsheet. Kita sambung di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.